I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Selamat malam Romo, Bapak Ibu terkasih. Kita akan memulai pertemuan Jumatan pada malam hari ini. Kita akan buka dengan doa harian Ibu Teresa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, jadikanlah kami berguna untuk melayani sesama manusia di seluruh dunia yang hidup dan mati dalam kemiskinan dan kelaparan. Berikanlah kepada mereka melalui tangan-tangan kami rezeki pada hari ini, dan melalui cinta kasih kami yang penuh pengertian. Berikanlah kepada mereka rasa damai dan gembira di hati. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian.
Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami akan bangkit lagi untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Monggo Romo Rudi doa pembuka. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami pada malam ini bersama-sama disatukan oleh Ibu Teresa di dalam kami ingin menjadi rasul-rasulmu dengan semangat mengabdi seperti halnya Teresa selalu mengajarkan kepada siapapun, saudara suster, kita ini adalah kontemplatif, bukan pekerja sosial. Dan yang membuat Ibu Teresa juga mempunyai devosi yang dalam pada Ibu Maria inilah yang menjadikan Ibu Teresa selalu menyadari kita semua adalah hamba-hamba Allah. Spiritualitas hamba inilah yang Ibu Teresa selalu belajar dari devosinya kepada Bunda Maria. Dan pada malam ini, kita juga bersama Ibu Teresa dari Calcutta merayakan Bunda Maria Ratu. Bunda Maria Ratu adalah suatu penghormatan dari gereja kepada peranan Ibu Maria, bukan dalam arti ratu yang kita bayangkan sebagai penguasa, tetapi justru ratu yang rendah hati, seorang wanita yang dengan rendah hati bersedia pilih Tuhan menjadi hambanya, dan hambanya itu adalah menjadi Tuhan. Ya Yesus, Engkaulah yang menjadikan Bunda Maria Ratu, karena Bunda Maria menjadi Ratu Raja semesta alam, jadi ya Tuhan. Buatlah kami juga yang meneladani Ibu Teresa dari Calcutta sampai kepada spiritnya, yaitu semangatnya mengikuti Bunda Maria sebagai hambanya. Semoga satukan oleh spirit ini, mengabdi Tuhan sebagai hambanya dengan semakin dekat kepada Bunda Maria yang juga membuat Bunda Teresa juga menjadi hambanya. Jadilah kami renungan yang kami lakukan pada malam. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Amin. Saya ingin mengakhiri doa ini dengan lagu. Mari kita dengar bentar ya. Engkaulah putri
Mari kita dengarkan bacaan. Siapa yang akan membaca? Saya atau Bu Lindri? Bu Vero. Vero, monggo. Silakan Bu Vero. Pembacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung oleh seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik. Sahabat-sahabat KKIT, ITM, dan Jumatan Ibu Teresa ya. Kita punya yang namanya teladan besar, yaitu Ibu Maria dalam hal kesetiaan dan juga bagaimana sikapnya yang rendah hati. Ini renungan, bukan homili Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin mengajak melihatnya dari bacaan yang kita dengarkan tadi, khususnya pada ayat 32. Bab 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dihusi kepada Maria sebagai ratu berangkat dari suatu keyakinan dan tradisi iman yang mengakui bahwa Ibu Maria menjadi ratu karena Kristus. Ibu Maria kita akui sebagai ratu karena dialah yang selalu menjaga, mempelainya Kristus. Maka di sini kata raja dalam konteks kitab suci, raja itu kan sebenarnya berangkat dari umat Israel yang ingin ya punya raja seperti bangsa-bangsa lainnya. Padahal sebelum mempunyai raja, Israel hanya satu rajanya, yaitu Tuhan. Maka Yahweh yang Maha Kuasa, Yahweh yang Maha Agung, semua itu tidak dapat digantikan atau dijelaskan oleh posisi raja. Maka di sini kalau lihat kita kisah kitab raja-raja,
yang 1 dan 2, menggambarkan bagaimana manusia itu melihat Allah itu dengan caranya manusia, bukan Allah sebagai Allah yang diamini. Ya. Jadi kalau kita menyadari bahwa Bunda Maria dalam arti tertentu adalah manusia, tetapi manusia yang sungguh-sungguh melihat Allah. Dan di sini relasi Bunda Maria dengan Kristus menggambarkan bahwa Bunda Maria dengan imannya melihat Allah Sang Raja. Beda dalam konteks kita perjanjian lama di mana bangsa Israel itu ragu-ragu ya. Kalau yang lainnya punya raja, kenapa kita tidak punya raja? Maka akhirnya iman bangsa Israel menjadi berkurang. Berkurangnya karena apa? Dia ingin melihat ada mediasi, yaitu raja yang menjaga mereka di dunia. Inilah yang membuat bangsa Israel akhirnya akan berubah ya, dari percaya kepada Allah dan akhirnya kembali kepada manusia, yaitu raja dalam konteks dunia. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu melihatnya pada bab 3, ayat 31 tadi ya. Dia akan menjadi raja atas semua keturunan Daud. Dan di sini dikatakan selama-lamanya. Nah, kalau saya membaca kitab suci ini dan iman yang dibalik dalam bacaan hari, itu menunjukkan bahwa Bunda Maria sebagai seorang manusia menjadi teladan manusia untuk melihat Allah sebagai raja. Maka posisi ratu yang disebutkan di dalam devosi dan juga perayaan hari ini adalah keyakinan gereja untuk membawa kembali Bunda Maria sebagai teladan pada manusia untuk melihat raja kita itu ya Allah. Bukan seperti gambaran dalam perjanjian lama. Dan dia menjadi manusia yang mewakili kita semua manusia karena apa? Karena ia menjadi ibu Tuhan. Dan Kristus adalah raja yang menunjukkan adalah Tuhan. Nah, ini yang coba saya ingin lihatnya dalam konteks kita berdoa ya Bapak Ibu ya. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, pasti doa kita itu kan mengarah kepada suatu kesadaran bahwa kita bergantung pada Tuhan. Tapi kalau kita lihat kembali ya, bagaimana waktu kita berdoa, kan kadang-kadang yang terjadi apa? Tuhan kita setir ya, dengan kemauan kita ya. Saya mau percaya pada Tuhan, kalau keinginan saya terwujud gitu ya. Saya mau berdoa asalkan saya mendapatkan yang saya inginkan. Nah, itu kan spiritualitas dalam tanda petik ya. Loyalitas dengan kondisi itu. Jadi saya setia asalkan, nah itu. Saya mau asalkan. Nah, disinilah peranan dari perayaan Santa Maria Ratu. Titiknya adalah Bunda Maria sebagai teladan manusia yang sungguh-sungguh menjadi hamba dan sungguh-sungguh tidak ada kondisi apapun kecuali ya. Dan dalam yanya itu kita melihat bagaimana kesederhanaan dan kerendahan hati. Nah, dalam waktu singkat saya mencoba menyiapkan bahan hari ini. Saya kirimkan kepada Bapak Ibu ya, bahan hari ini dalam sedikit renungan yang coba saya rangkum dari beberapa sumber ya. Nah, ini yang mau coba saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan bagaimana Bunda Maria sebagai manusia adalah ratu iman kita ya. Dengan kata lain,
devosi gereja mengangkat Bunda Maria sebagai ratu itu adalah sebagai teladan manusia yang tahu bahwa sebagai manusia kita bagaimana bersikap terhadap Allah. Dalam kitab Wahyu digambarkan seorang perempuan berselubungkan matahari, bermahkota 12 bintang, dan melahirkan seorang anak yang akan menggembalakan semua bangsa. Dalam kitab sucinya demikian ya. Tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya. Bapak Ibu, saya pun juga bukan ahli kitab suci ya. Kalau membaca ini itu, bagaimana ya memahami bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Wahyu dengan gambaran seorang perempuan dan naga. Ini bukan tempatnya saya untuk menjelaskan makna kitab Wahyu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya mau mencoba memahami dalam kapasitas saya merenungkan posisi Bunda Maria yang digambarkan dalam kitab Wahyu ini. Yang mengesankan buat saya itu adalah ia lari ke padang gurun di tempat di mana dia disediakan tempat di situ baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya ya. Artinya kalau kita bayangkan ini kan gambarannya Bunda Maria itu sungguh-sungguh dipilih Allah untuk melahirkan, dan selebihnya Bunda Maria hidup dalam keheningan di padang gurun ya. Dan disitulah ia terus dipelihara oleh Allah untuk menjaga bagaimana anak yang dilahirkannya itu tetap ada di tahtanya ya. Maka di sini saya mencoba melihat beberapa poin di sini ya. Ketika ia ditempatkan di suatu tempat yang sudah disediakan oleh Allah, dan di situ dia dipelihara. Ada 3 hal yang saya coba bayangkan demikian. Dari semua manusia, Bunda Maria sudah ada dalam rencana Allah, dipilih. Dan ia dipilih untuk apa? Untuk menunjukkan kepada manusia bagaimana berelasi dengan Allah. Maka gelar Ibu Sang Baca Kristus itu adalah gelar yang kita tahu ia selalu menunjukkan siapakah raja. Dan raja yang kita selalu bawa dalam konteks iman kita adalah Kristus, Sang Raja semesta alam. Sang Raja semesta alam yang membawa semua masuk di dalam keselamatan dengan kebaikan. Dengan kata lain, Ibu Maria sebagai ratu mempunyai peranan menjadi ratu yang mewartakan Sang Raja yang adalah damai. Dan yang kedua, bahwa ia bahagia seperti sapaan Ibu Elizabeth ya, ketika dia menyapa Ibu Maria, maka sapanya berbahagialah engkau yang melahirkan. Dan di sini kebahagiaannya adalah bukan sesuatu posisi, bukan sesuatu yang mengangkat martabat, tapi kebahagiaannya adalah karena engkau percaya. Jadi di sini ratu itu adalah teladan orang yang percaya. Percaya apa? Seperti keraguannya waktu dia bertanya kepada malaikat Gabriel, bagaimana mungkin aku melahirkan? Tapi Gabriel mengatakan, engkau akan mengandung dari Roh Kudus.
Dan Bunda Maria mengatakan kepada Gabriel, aku ini hamba Tuhan. Nah, disinilah peranan ketiga di mana ia adalah hamba Tuhan untuk membawa setiap manusia mengabdi kepada Sang Raja. Dengan kata lain, ia sebagai ratu tugasnya adalah hamba Kristus yang membawa semua kepada Tuhan Yesus. Maka ada suatu devosi ya, per Mariam, ya, ad Yesum, ya. Jadi melalui Maria menuju kepada Tuhan Yesus. Maka gereja Katolik dalam sejarahnya oleh Paus Pius ke-12 ya, dalam Maceli Reginam ya, memberikan suatu penegasan tentang dogma atau keyakinan gereja tentang iman kepada Ibu Maria. Di mana di sini, sebagaimana Ibu Maria dipilih oleh Allah menjadi Ibu Tuhan, maka gereja pun juga mengamini Bunda Maria sejak dari awal. Sebelum ia ada, sudah dipilih oleh Allah menjadi ratu yang menjadi teladan yang membawa manusia kepada Tuhan. Dan di sini kalau kita lihat, berarti dia adalah ratu yang bukan tentang konsep dunia, tapi ratu dalam arti sebagai pengarah, membawa arah, menuntun, memimpin, menjadikan manusia jelas jalannya. Bagaimana itu kita coba lihat di dalam konteks harian kita ya. Saya mau sebentar dan tutup dulu. Ini dalam bukunya Ibu Teresa, dalam buku I Trust ya. Ibu Teresa juga menyebutkan dalam renungan hari 17 ya. Our Lady in the Church ya, ratu kita di gereja. Dan dia mengutip dari kitab Wahyu tadi ya, tentang seorang perawan yang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Di sini disebutkan Ibu Teresa dalam surat tahun 1992 mengatakan, bagaimana kita sungguh membutuhkan Bunda Maria mengajarkan kita tentang apa yang membawa kita semakin menjadi sarana untuk memuaskan dahaga Kristus, yaitu akan cintanya kepada kita, dan yang mewahyukan Yesus, ya, yang menunjukkan kepada kita Yesus lewat Bunda Maria. Jadi di sini Ibu Teresa punya devosi kepada Ibu Maria sebagai ratu dengan suatu iman meminta kepada Bunda Maria mengajarkan bagaimana memuaskan dahaga Yesus. Dan dia mengatakan Bunda Maria melakukannya dengan sangat indah. Bunda Maria mengajarkannya dengan sangat indah. Karena Allah, Bunda Maria mengizinkan kepada Allah untuk mengambil seluruh hidupnya dalam kemurnian, dalam kerendahan hati, dan dalam cinta yang penuh iman. Saya ulang ya Bapak Ibu ya, di sini Ibu Teresa menjelaskan Bunda Maria mengizinkan Allah dalam arti menyerahkan ya kepada Allah sepenuhnya untuk memiliki hidupnya melalui kemurnian hatinya, melalui kerendahan hatinya, dan melalui cintanya yang penuh iman. Maka Ibu Teresa mengundang kita untuk berkembang di bawah pendampingan Ratu Surga, yaitu di dalam 3 hal yang menjadi sikap jiwanya, sikap batinnya, yang membuat kesukaan atau sukacita Allah dan memampukan dirinya bersatu dengan Allah. Maka di sini
tiga hal tadi, kemurnian hati, kerendahan hati, dan cinta penuh iman kepada Allah. Kalau saya membayangkan apa dikatakan Ibu Teresa, Bunda Maria melakukan cara mengajarkan kepada kita dengan teladan hidupnya yang sangat indah, lewat kerendahan hatinya, kemurahan hatinya, dan cintanya yang penuh iman kepada Allah. Maka di sini dalam renungan ini dikatakan bagaimana setelah Bunda Maria naik ke surga, maka disinilah peranan dari perayaan Ratu, ya, Maria Ratu itu diangkat oleh gereja. Dan Ibu Teresa juga di sini dalam renungannya menuliskan demikian. Bagaimanapun dunia yang mulai mengering, tetapi tetap dalam diri Bunda Maria kita menemukan Yesus. Jadi di sini Ibu Teresa mengatakan, sekalipun dunia semakin menjauh dari Allah, cara hidup dunia semakin menjauh dari Allah, tetapi dalam diri Bunda Maria kita akan berjumpa dengan Yesus. Kalau saya memahami ini ya Bapak Ibu ya, kalimatnya Ibu Teresa. Ini hanya bayangan saya Bapak Ibu ya. Bila seluruh manusia itu menjauh dari Allah, tapi ketika manusia datang kepada Bunda Maria, dialah satu-satunya manusia yang akan membawa kepada Allah. Dialah satu-satunya manusia yang tidak pernah akan hanyut di dalam cara dunia, meninggalkan Allah. Maka di sini Ibu Teresa punya keyakinan dengan contoh ketika mujizat di Kana ya. Sini ditulis bagaimana ketika orang-orang yang melayani pesta di Kana itu kehabisan anggur, tapi Bunda Maria tidak kehabisan iman kepada putranya. Maka Bunda Maria mengatakan kepada mereka, dengarkanlah dia. Apapun yang dikatakan, lakukanlah. Saya mencoba memahaminya demikian ya Bapak Ibu ya. Siapa yang pernah, pasti yang sudah pernah menghelat perkawinan untuk anaknya, pasti akan khawatir ya sebelum semuanya selesai ya. Makanannya kurang atau tidak ya, minumannya kurang atau tidak. Pasti ketika di tengah-tengah kebingungan atau kehiruk-pikukan acara pesta semua itu, apakah kita hening? Apakah kita dapat merasakan keheningan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keramaian itu? Tidak mudah. Lebih-lebih ketika itu berkaitan dengan hidup kita ya. Mungkin dalam konteks yang lebih konkret adalah ketika kita sakit ya. Apakah kita dalam situasi sakit atau dalam situasi yang tidak mudah itu, kita masih terus punya hati yang hening. Hati yang murah hati untuk terus mengaruh kepada relasi dengan Tuhan. Hati yang rendah hati untuk terus percaya kepada Tuhan. Kiranya inilah yang selalu kita mohonkan kepada Bunda Maria. Belajar untuk tetap selalu menaruh hati kepada Tuhan. Maka doa rosario dalam arti tertentu ya Bapak Ibu ya. Ketika kita tidak tahu membuat apa. Ketika kita sedang dalam situasi yang benar-benar bingung atau gelisah dan tidak tahu buat apa, kita pegang doa rosario dan berdoa kepada Bunda Maria. Bukankah kita menemukan suatu pengalaman hati yang semakin dituntun untuk terus ya, datang kepada Yesus. Dan inilah yang saya temukan dalam devosi Ibu Teresa dari Calcutta tentang Santa Maria Ratu. Ini yang dia katakan demikian. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris, kemudian saya akan jelaskan lagi. In our weakness and our wandering, in this urgent hour of rejection of Christ all about us, let us imitate John on the day of the crucifixion and go in search of Our Lady. She will strengthen our hearts and bring us faithfully to our own unique Calvaries, where we will come close to Jesus
in the glory of his passion, and we will hear and touch his thirst. Jadi ini salah satu yang menjadi devosi Ibu Teresa dalam kaitan dengan Santa Maria Ragusa. Di dalam kelemahan dan dalam pengembaraan kita, dan di dalam suatu situasi yang urgent, ya, waktu yang urgent di mana penolakan akan Kristus, ya, perasaan kita menolak pada Kristus, mari kita meneladan Yohanes, ya, dari salib, dan juga mencari Bunda Maria. Jadi di sini Ibu Teresa menempatkan ketika kita dalam kekalutan, kekhawatiran semuanya, mari kita dalam waktu seperti itu, entah penolakan kepada Tuhan lewat sakit, penolakan kepada Tuhan lewat berbagai macam hal yang kita alami, mari kita meneladan Yohanes dari salib, dan mencari Bunda Maria. Dan ini kata yang terakhir ini, ya, go in search of Our Lady, ya. Jadi pergilah dan carilah Bunda Maria. Dia akan menguatkan hati kita dan membawa kita sepenuhnya kepada Kalvari kita, di mana kita akan semakin dekat kepada Yesus di dalam kemuliaan dari sengsaranya, dan kita akan mendengar dan menyentuh kehausannya. Maka kalau saya baca di sini, dalam konteks Ibu Teresa, ya kan, kita jumatan dengan Ibu Teresa, ya, kita menemukan bahwa pergi dan mencari Bunda Maria, itulah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Ibu Teresa. Ketika kita tidak tahu bagaimana dan segala hal kita tidak tahu, kita punya teladan yang dekat. Bahkan ketika kita merasa jauh dari Kristus, ketika kita jauh dari bagaimana mau menerima Yesus, datanglah pada Bunda Maria. Carilah Bunda Maria, karena dia akan menguatkan hati kita dan membawa kita ke dalam kepenuhan iman lewat Kalvari kita. Jadi di sini, kalau saya membacanya ini, Bunda Maria akan terus, ya, membantu kita sampai pada berjumpa dengan Yesus dalam Kalvari kita, dalam sengsara kita. Dan saya sedikit sharing, ya Bapak Ibu, ya, mohon maaf, kan saya kan yang memberikan renungan, makanya sharingnya tentang hidup saya. Waktu saya COVID itu, ya, di ICU 19 hari, dan saya tidak tahu mau buat apa selama itu. Setiap hari saya rosario. Ketika saya tidak bisa apa-apa, tapi ketika sudah mulai bisa, saya mulai melakukan hal-hal lain. Tapi ketika nggak bisa apa-apa, ya, ketika sakit, ya itu perawatnya masih memberikan rosario di tangan saya, ya. Dan saya rosario dan semua rosario. Tapi saya menemukan satu hal. Doa kepada Bunda Maria tidak lagi tentang kebutuhan. Saya disembuhkan atau saya dibebaskan dari sakit. Doa kepada Bunda Maria sesungguhnya adalah sesuatu keberanian kita untuk dituntun dan percaya tanpa kondisi. Maka dalam kalimat terakhir yang di sini, ya, it has been Our Lady's rule, ya. Inilah yang menjadi peranan dari Ratu kita dan martabat spesial dari Ratu kita, yaitu membawa kita semua kepada kehausan Tuhan. Dan kita tahu Ibu Teresa selalu mengatakan kehausan Tuhan adalah cinta Tuhan, ya, kepada manusia. Dan sebagaimana dia yang adalah wanita pertama lewat rahimnya, dan juga segala dalam sejarah hidupnya yang dia lakukan lewat mujizat di Kana, lewat semua ketika di bait Allah, ya, dia harus menerima dalam keheningan Tuhan Yesus yang tiba-tiba hilang selama 3 hari. Bahkan sampai di Kalvari, dia di sana. Semua yang dia lakukan adalah pengalaman masuk dalam cinta Allah. Bunda Maria dalam keheningannya sampai di kayu salib, terus dia mencoba masuk dalam kehausan Tuhan, yaitu cinta Allah. Maka kalau kita lihat di sini,
bagaimana kitab Wahyu menggambarkan seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya, menggambarkan bagaimana peranan Bunda Maria dalam kitab suci. Dan ini kan bukan soal hari ini ya Bapak Ibu ya, ini kan bagaimana umat beriman yang sudah beribu tahun ini, beda 2000 tahun ini, percaya bahwa dari semua manusia ada satu manusia yang namanya Bunda Maria yang adalah ratu, satu-satunya manusia yang selalu membawa kita berjumpa dengan kehausan Tuhan, yaitu cintanya pada manusia. Saya mau mencoba melihatnya kembali di sini. Maria adalah ratu tapi juga hamba Tuhan. Ia dimuliakan karena kerendahan hati dan ketaatannya. Nah, saya juga mencoba menemukan beberapa ya kisah nyata devosi kepada Santa Maria Ratu ya Bapak Ibu ya. Bahwa Bunda Maria itu sudah dari ya ribuan tahun lalu diimani oleh banyak orang. Dan sampai hari ini bagaimana itu juga menghidupi ya devosi-devosi yang ada di dalam konteks Santa Maria Ratu. Di sini ada 3 ya, Ratu Rosario di Larantuka. Tahun 1510 seorang bocah bernama Resiona melihat sosok perempuan cantik di tepi pantai Larantuka. Ia menuliskan 3 kata di pasir, "Akulah Reina Rosari." Sebelum melihat sebuah patung kayu Bunda Maria terbawa ombak. Dan itu masyarakat Larantuka mengembangkan devosi kuat prosesi Puan Ma ya selama pekan suci. Kalau saya mendengar teman-teman dari Larantuka dari NTT ya tentang ini, pada perayaan ini luar biasa. Saya belum pernah ke sana Bapak Ibu ya, tapi saya ingin mengikuti ini ya suatu saat lah. Bagaimana devosi kepada Bunda Maria itu sungguh-sungguh devosi yang mengantar kepada Tuhan. Jadi devosi ini tidak menjadikan Bunda Maria disembah sebagai Tuhan. Tapi devosi ini membawa manusia percaya Bunda Maria membawa kepada Tuhan. Dan saya meyakini inilah iman gereja Katolik ya Bapak Ibu ya, yang selalu dijaga oleh gereja tentang bagaimana Bunda Maria adalah perantara yang sungguh-sungguh membawa kepada Yesus. Dan itu yang telah terjadi dalam konteks sejarah devosi ya. Yang kedua adalah ziarah Gua Maria Sindangsono, kita tahu ya. Gua Maria Sindangsono menjadi tempat ziarah bagi umat. Patung besar Maria di dalam gua menjadi pusat doa yang dipercaya membawa kedamaian dan penyembuhan bagi peziarah, khususnya pada bulan Mei dan Oktober ya. Kalau kita lihat kisahnya itu, sebenarnya ini kan juga berangkat dari imam-imam ya yang dari Perancis ya ingin membawa Lourdes ya. Maka devosi kepada Bunda Maria di Lourdes juga menjadi devosi yang dibawa kepada Sindangsono sebagai tempat dibaptisnya romo-romo pertama umat Jawa yang pertama yang menjadi Katolik ya. Salah satu keturunannya yang kita kenal adalah Romo Alex sudah tiada ya. Alex Bejo ya. Yang ketiga yang di Medan ya. Kebetulan saya baru saja dari sana kemarin dengan komunitas. Ya saya mengagumi bagaimana Romo James ya mempunyai devosi yang besar kepada Bunda Maria Penyembuh. Dan dari semua yang saya dengar yang datang ke sana, yang datang tidak hanya umat Katolik ya, yang datang juga ada banyak umat Hindu, umat Muslim ya. Dan mereka berdoa kepada Bunda Maria. Dan di sini devosi yang sifatnya multikultural ini menjadi suatu miliknya semua orang. Jadi Bunda Maria itu kan bukan tentang gereja Katolik ya Bapak Ibu ya. Bunda Maria bukan tentang pendiri gereja Katolik juga. Tapi gereja Katolik sangat mengangkat peranan Bunda Maria dalam iman kepada Yesus. Dan inilah keunikan dari gereja Katolik menjadikan Bunda Maria sebagai ratu. Karena gereja Katolik sungguh-sungguh
mempunyai iman kepada Bunda Maria sebagai perantara kepada Yesus. Ada lagi di daerah di mana nih? Di mana ini? Saya nggak tahu di daerah mana ini ya. Tapi ada Sri Lanka, yang satu di mana? Yang menunjukkan bagaimana tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai macam negara, bahkan tidak hanya sekarang, tapi sejak tahun 1614 ya. Sri Lanka itu menarik karena apa? Sri Lanka itu daerah di mana Hindu dan Buddha ya saling hidup bersama ya. Jadi kalau kita lihat di sana, Hindunya juga ada dari India, yang dari Tamil, tapi Buddhanya itu dari benar-benar dari Theravada. Jadi kalau kita lihat di tengah-tengah itu ada devosi yang cukup besar tentang Bunda Maria. Berarti sebenarnya devosi kepada Bunda Maria itu sangat berkaitan dengan bagaimana Bunda Maria diimani sebagai jalan menuju kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada bacaan hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali kepada Injil Lukas tadi ya, yang menunjukkan bagaimana sebagai penutup untuk hari ini renungan, nanti kita akan sharing bersama. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus. Kekudusan Bunda Maria berasal dari bagaimana dia selalu setia dan taat menjadi ibu yang membawa manusia kepada Yesus. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu ya tentang ini ya. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seseorang ya. Dan dia mengatakan bagaimana tidak mudah ya, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang ini punya devosi kepada Ibu Maria. Tentu kita tidak bisa mengatakan salah atau benar ya, kan itu keyakinan seseorang. Dan ketika dia mengatakan, saya tetap tidak mudah memahami Tuhan yang menjadi manusia. Dia bukan orang Katolik ya Bapak. Tetapi saya menghormati Bunda Maria. Mungkin saya masih butuh rahmat untuk percaya pada Yesus. Tetapi saya percaya menghormati Bunda Maria. Entah kenapa dia mengunjungi ya, setiap mengunjungi Gua Maria, dia menemukan suatu kedamaian. Tapi dia belum sampai kepada Tuhan ya. Dan dia mengatakan, saya menghormati gereja Katolik. Tapi juga saya tidak sampai pada bisa merayakan sakramen yang seperti Romo dan yang lainnya. Tapi saya menghormati Bunda Maria. Dan setiap kali saya berdoa dan saya berkunjung kemanapun pada Gua Maria, dia menemukan sesuatu yang namanya kedamaian. Nah, saya tidak tahu ya Bapak Ibu ya, sebagai penutup untuk renungan hari ini, bagaimana memahami seorang seperti itu. Tapi yang saya temukan, pemahaman akan Tuhan Yesus itu tidak mudah. Seperti Bapak Ibu ya,
sampai pada misteri tentang Aitos, memahami kehausan Yesus, ya, cinta Tuhan itu rahmat ya Bapak Ibu ya. Tapi kita percaya ketika dia mengalami damai, ini pemahaman saya ya. Ketika orang itu mengalami damai melalui doa kepada Bunda Maria, pasti ada rahmat yang terjadi pada dirinya. Damai itu bukan dari manusia. Damai itu adalah anugerah ya. Mungkin menurut hemat saya, dia dapat mengalami damai Allah itu dalam damai karena mengalami Bunda Maria dalam kemanusiaannya seperti dirinya. Mungkin dia dapat relate pada Bunda Maria dalam keterbatasannya sebagai manusia tetap setia. Setia dalam kesederhanaannya. Terus percaya pada Tuhan. Nah, kalau saya mengamati di sini ya, banyak orang ya yang sungguh-sungguh mengalami damai dengan bantuan Bunda Maria. Dan bagi saya, itu karya Allah. Maka, kalau Ibu Maria mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dialah orang pertama yang percaya tentang itu. Maka, tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika seorang meskipun tidak mengaku Yesus ya sebagai dalam kata-kata atau dalam keyakinan, tapi ketika dia mengalami damai dalam hidupnya dengan perantara Bunda Maria, saya percaya bahwa Allah Yesus hadir dalam. Sebagai fenomena Bapak Ibu ya, saya ingin menyampaikan ya, selama saya 3 tahun ini, saya itu membaptis 6 ya artinya mahasiswa yang Muslim, lalu juga ada yang dewasa juga ya, kurang lebih dari 6 ya. Dan kalau saya tanya kepada anak-anak ya, mengapa kalian ingin dibaptis ya? Semua itu selalu referensinya doa rosario. Meskipun tidak tahu bagaimana doa rosario. Jadi ketika ada sesuatu dan ada yang membuat mereka butuh ya dukungan dan kekuatan, Bunda Maria menjadi perantara bagi mereka untuk mengalami. Maka kalau mereka, saya yakin sampai percaya kepada Yesus karena diberi rahmat ya untuk sampai ke sana. Dan anak-anak itu juga mengalami situasi yang tidak mudah karena banyak juga yang tidak diterima oleh keluarganya, banyak juga yang ditolak. Tapi mereka tetap. Ya, ada satu anak ya namanya dari anak mahasiswa UI ya, Romo, saya itu sudah ingin dibaptis Romo. Tapi saya melihat orang tua saya masih belum setuju ya. Tapi saya juga masih bergantung pada orang tua saya untuk hidup ya. Dan dia mengatakan, baptisan publik itu ketika masih membuat kamu takut, maka dalam hatimu ada cara untuk terus merayakan iman. Dan dia bukti tiap hari doa rosario Bapak. Anak mahasiswa loh dia. Dan dia beberapa kali datang misa pagi di sini ya, jam 6. Dia ikut persiapan di Kelapa II, Harus Thomas. Dan saya kagum ya dengan anak-anak yang bergolak ya di tengah ini ya, kalau saya bayangkan di tengah segala macam situasi masyarakat dan anak-anak yang tidak punya devosi kepada Bunda Maria, ada anak Muslim yang punya devosi pada Bunda Maria. Dan itu mereka tunjukkan dengan kesungguhan ya. Maka bagi saya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan itu persis iman Bunda Maria. Maka juga kalau kita lihat mungkin dalam statistik ya gereja Katolik ya, di gereja lebih banyak daripada statistik umat Katolik yang ada di BPS ya. Karena kalau kita lihat jumlah secara KTP, banyak yang KTP-nya agamanya bukan Katolik,
tapi juga banyak yang sudah dibantu. Yang kata lain, Bapak Ibu, sebagai renungan malam ini, Bunda Maria punya peran banyak di dalam membawa orang menjadi damai. Dan ketika status Katolik membuat mereka tidak tenang, dan banyak yang dibaptis tetap dalam kondisi seperti itu, tapi mereka punya devosi yang dalam pada Bunda Maria. Maka mari kita mohon rahmat. Mereka saja yang belum dibaptis itu ya, banyak yang punya devosi pada Bunda Maria. Maka sebenarnya yang secara publik ya, yang meremehkan Bunda Maria dan semuanya itu, bagi saya lebih sedikit daripada orang yang dalam keheningan mengalami damai karena Bunda Maria. Maka mari kita doakan semakin banyak orang lewat Bunda Maria mengalami Allah. Dalam segala cara Allah yang luar biasa. Bagi manusia mungkin mustahil, tapi ada banyak orang yang mengarah kepada Tuhan. Salah satunya kita tahu berkat kedatangan Paus ya, karena banyak orang yang mulai bertanya tentang Katolik, bertanya tentang gereja, tapi saya percaya sebelum itu juga lebih banyak lagi orang yang lewat Bunda Maria menemukan kedamaian. Demikian Bapak Ibu, saya mengakhiri renungan dan mari kita lanjutkan dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur bahwa Gereja Katolik sungguh memberikan kepada kami suatu devosi yang luar biasa, yaitu devosi kepada Bunda Maria sebagai Ratu. Dan dalam devosi itu kami menemukan bahwa kerendahan hatinya, kesetiaannya, dan kesucian hatinya senantiasa membawa banyak orang semakin ingin mengalami dan itu juga berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Maka kami mohon semoga pengalaman doa-doa kami lewat perantara Bunda Maria senantiasa kami hidupi dengan kesadaran bahwa kami pun juga Kau pilih seperti Bunda Maria menjadi perantara banyak orang berjumpa dengan Engkau. Tidak hanya kami saja yang berjumpa dengan Engkau, tapi kami juga mohon lewat perantara Bunda Maria, Engkau pun juga memilih kami, mengutus kami menjadi bunda-bunda banyak orang yang ingin datang pada Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin mohon selalu menghadap Bunda Maria menjadi inspirasi bagi kami mengalami kedekatan dengan Engkau sebagaimana Bunda Maria selalu menjadi perantara yang orang dekat kepada Yesus. Saya akan mengakhiri dengan lagu Ratu Rosari,
Karena Bapa, Putra, Yesus. Come follow me. Leave all and gather the few. Come live my life. Will you refuse? Will you refuse? Come carry me into the dark of the pole. Come be my light. Come be my love. Come carry me into the darkest of holes. Come be my light. Come be my light. Lord, I am unworthy. This I feel is beyond me. Lord, I am afraid. Is it me that you